Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin. Fa bi sanadil muttasil ila al-imamain al-jalilain al-jalal al-mahalli wal-jalal as-suyuti rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihima fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Waqalu lan podo ngomong, bahasa Indonesia dulu ya. Waqalu dan mereka berkata sapa mereka, mereka siapa? Al-Yahud wan Nasara. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, atau ahlul kitab ya. Waqalu dan berkata sapa al-Yahud wan Nasara atau ahlul kitab. Ahlul kitab minal Yahud wan Nasara. La yadkhula, sampai kapanpun tidak akan masuk al-jannata ing swarga illa man, kecuali orang-orang kana yang ada sepeman hudan itu orang-orang Yahudi au Nasara atau orang-orang Nasrani. Ini apa namanya, digabung ya. Mestinya orang-orang Yahudi mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan ya, wa qalatin nasara la yadkhulul jannata illa man kana nasara ya. Mestinya kalau dipisah-pisah kayak gitu, tapi ini tidak dipisah, bisa dijadikan satu karena sama ya, karena sama perkataan itu. Dua-duanya sama-sama apa? Sama-sama tidak berdasar. Itu nanti terusnya itu. Qala dzalika Yahudul Madinah. Qala berkata, dzalika imkun kono la yadkhulal jannata illa man kana hudan, sapa Yahudul Madinati ya. Wa Nasara Najran, jadi karena Nasara Najran berarti la yadkhulal jannata illa man kana Nasara. Qala dzalika imkono qaul Yahudul Madinah, sapa Yahudi orang-orang Yahudine kota Madinah, wa Nasara Najran dan orang-orang Nasranine tanah Najran, kota Najran. Tanawaru baina yadain Nabi, tanawaru padha
debat sapa ya berdebat sapa Yahudul Madinah wa Nasara Najran baina yadin Nabi di hadapan Rasulullah, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay qala al yahudu, yakni berkata sapa al yahud la yadkhulaha illa al yahud, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk haing al jannah ilal yahudu kecuali Yahud. Wa qala Nasara, dan berkata sapa Nasara la yadkhulaha illa Nasara, tidak akan masuk surga kecuali Nasara. Tilka amaniyuhum, tilka utai ucapan itu, tilkal qaulat tu ucapan itu, amaniyuhum itu angan-angan mereka, syahwatuhum yakni kesenangan mereka, al-batilatu yang batil, yang salah. Qul hatu burhanakum, qul katakan Muhammad lahum kepada mereka ahlul kitab, hatu burhanakum, datangkanlah olehmu burhanakum ing bukti kalian semua, hujjatakum yakni hujjah ya, bukti kalian semua ala dalika ala dalikal qaul, atas ucapan itu. Buktinya apa? In kuntum shadiqin, jika kalian semua ada sebab kalian semua itu shadiqin, itu benar semua, benar orang-orang yang benar fi dalikal qaul, ucapan itu. Bala man aslama wajhu lillahi wa muslim, bala iya, bala iya apa yadkhul jannata ghairuhum, bala itu untuk mengganti, untuk apa? Bala itu untuk menolak ucapan depan itu, yang masuk surga hanya Yahudi atau Nasrani. Bala, iyalah, yang masuk surga itu apa? Bukan mereka gitu. Yadkhulu, masuk al jannata ing swarga ghairuhum, sapa selain Yahud Nasara. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu falahu ajru inda rabbih. Man utawi siapa saja aslama itu menyerahkan sapa man wajahu ing wajahnya man, maksudnya wajahnya ya dirinya, nafsahu. Masa yang diserahkan wajahnya saja? Disebutkan wajahnya karena wajah ini anggota badan yang paling penting. Di situ ada indera banyak sekali di wajah kita ini kan, mata, telinga, perasa, mulut kita, anggota badan yang paling mulia. Disebutkan bukan berarti hanya menyerahkan wajahnya, tapi dirinya, nafsahu lillahi wa huwa muhsin, menyerahkan nafsahu lillahi. Itu ada juga dalam Al-Qur'an. Jadi disebutkan sebagian ini min itlaqil juz wa iradatil qul, ini majaz mursal min itlaqil apa juz, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, kullu syai'in halikun illa wajah, illa wajah ay illa dzatahu subhanah, itu ya. Enggak boleh kita bayangkan wajahnya Allah, enggak boleh ya itu. Maksudnya illa wajah ay illa dzatahu subhanahu wa ta'ala. Bala man aslama wajhahu lillah, bala iyalah man aslama wajhahu lillah yadkhulul jannata ghairuhum, masuk al jannata ing swarga ghairuhum, sapa selain mereka. Man utai siapa saja aslama yang menyerahkan sapa man wajhahu ing nafsahu, dirinya man, lillahi marang Allah, lillahi pada Allah, ai in qada li amrihi, yakni tunduk sapa man li amrihi pada perintahnya Allah. Wa khussa al wajhu li annahu asyraful a'dha, wa khussa, dan dikhususkan al wajhu apa wajah, ai bidzikri, disebutkan, maksudnya dikhususkan untuk disebutkan. Wa khussa al wajhu ay bidzikri
li'annahu asyraful a'dha'i, karena wajah itu adalah yang paling mulianya anggota badan. Fa ghairuhu aula, maka utawi selain wajah aula itu lebih tunduk, ya wajahnya aja tunduk apalagi yang lain. Wa huwa muslimun hale utawi man, sementara itu ya, hale itu maksudnya sementara itu utawi man aslama, muhsinun itu berbuat baik, muwahhidun yakni mentauhidkan Allah, falahu ajru, maka iku bagi man ajru utawi pahala Allah, pahalanya man ya, ajru utawi pahalanya man inda rabbi, di sisi Tuhannya man, sawabu amalihi yakni pahala amalnya man, al jannatu yaitu surga, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada takut alaihim pada man, man yakni man kok bisa mufrad bisa jamak, iyalah kalau apa melihat lafadznya itu mufrad, melihat maknanya ya itu apa jamak. Jadi ini melihat maknanya, walahum, dan tidaklah utai man itu yahzanuna itu pada susah sama man fil akhirat, tidak akhirat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', wa qalat, dan berkata sebab yahud laisatin nasara ala syai', tidaklah ada sapa nasara ala syai' itu pada sesuatu, muqtadin yang direken, yang dibilang-bilang apa bihi syai', enggak dianggaplah. Wa kafarat bi Isa, wa kafarat, dan kafir sapa orang percaya, tidak percaya sapa Yahud bi Isa terhadap Nabi Isa. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', wa qalat, dan berkata sebab nasara laisatil yahudu ala syai', tidaklah ada sapa al yahud ala syai'in itu pada sesuatu, muqtadin bihi yang dibilang-bilang, yang dianggap apa bi syai'. Wa kafarat, dan kufur tidak percaya sapa nasara bi Musa terhadap Nabi Musa. Wa hum yatluna alkitab, sementara itu utawi hale utawi ya, sementara itu hale utawi Yahud Yahud lan Nasara il fariqan itu kesih dua kelompok, Yahud dan Nasara itu yatluna alkitab, sementara itu utawi mereka itu yatluna alkitab itu pada baca sapa mereka ahlul kitab alkitab yang kitab. Dua kelompok Yahud Nasara mereka itu membaca alkitab. Al-munazzalah yang diturunkan alim pada mereka. Wa fi kitabil yahud tasdiqu Isa, dan itu di dalam kitabnya orang Yahudi tasdiqu Isa utai membenarkan Nabi Isa. Wa fi kitabin nasara tasdiqu Musa, dan itu di dalam yang dalam kitab orang-orang Nasrani tasdiqu Musa utai membenarkan Nabi Musa. Wal jumlatu halun utai jumlah wahum yatlul kitab halun itu jadi hal, jadi wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin halun, itu ya, halun liman. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, kadzalika sebagaimana ucapan itu, kadzalika mithla qaulihim, ya kadzalika sebagaimana dalikal qaul, sebagaimana ucapan mereka, kama qala haula, sebagaimana berkata sapa haula ya ahlul kitab, qala berkata sapa alladzina la ya'lamun, sapa orang-orang yang tidak tahu, ayil musyrikuna, orang-orang musyrik kan tidak punya kitab, itu juga ngomong seperti itu. Qala alladzina la ya'lamun ayil musyrikuna minal arab, yakni orang-orang musyrik minal arab bisa Arab, wa ghairuhum, dan selain musyrikul arab juga ngomongnya seperti itu. Wow, yang benar saya itu ya, orang ngaku bener-bener dewe itu. Misal qaulihim, qala alladziina la ya'lamuna misal qaulihim, ing sepadannya ucapan mereka ahli kitab. Bayanun limana dzalik, ini lafal misal qaulihim ini jadi bayan, menjelaskan limana dzalik pada makna dzalik. Maksudnya makna dzalik, makna kadzalika itu. Kadzalika di apa limakna dzalik, itu limakna kadzalika itu. Misal qaulihim seperti ucapan ahli kitab, yakni qalu likulli dinin laisu ala syai', qalu yakni berkata sapa alladzina la ya'lamun likulli dinin kepada setiap orang yang punya agama, laisu ala syai', Allah laisu tidaklah mereka kulli dinin ashabu dinin ala syai'in itu pada sesuatu, ya yakni muqtadin bi, jadi orang yang
orang Hindu yang ngomong wah yang lain itu neraka semua, surga kita ini. Orang seperti itu, orang-orang Buddha kayak ngomong gitu juga. Orang-orang yang tidak punya agama yang benar saya ngapain itu bikin capek sendiri. Orang-orang yang punya agama itu ngapain itu? Nggak ada gunanya kan itu. Jadi yang merasa paling benar sendiri. Fallahu yahkum bainahum yaumil qiyamah. Fallahu maka utai Allah itu yahkum bakal menghukumi sapa Allah, akan menghakimi sapa Allah bainahum di antara mereka yaumil qiyamati pada hari kiamat, fi ma kanu fi yakhtalifun, di dalam apa kanu yang ada sapa mereka fi di dalam ma yakhtalifuna itu berselisih min amri dini, yaitu urusan agama. Fayudkhilu maka akan memasukkan sapa Allah al muhinqa ing orang yang benar, Allah akan memasukkan al jannata ing swarga ing surganya, wal mubtila dan akan memasukkan orang yang salah an-nara ing neraka. Kita baca dengan bahasa Jawa. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu lan padha ngucap sapa ahlul kitab, la yadkhula ngasih tekan besok ora bakal mlebu al jannata ing swarga illa man kejaba wong-wong. Kana kang ana semen iku hudan iku wong Yahudi. Jamu haidin itu jadi jamak lafal haidin. Hada yahudu fahuwa haidun. Taba bimakna taba yatubu fahuwa taibun. Ya. Jadi hada yahudu hud jamaknya haidin yakni taibin. Ada dalam ayat waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik ay inna tubna ilaik. Au nasara utawa mangkana hudan iku wong-wong Yahudi, au nasara utawa wong Nasrani. Qala dzalika nasara itu nisbatun ila itu Nazaret itu ya, kota bahasa Arabnya apa itu Nazaret itu Nasara, orang-orang Nasrani. Qala dzalika Yahudul Madinah, qala berkata dzalika yang mengkono la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudul Madinah di sapa Yahudine apa kutha Madinah wa nasara Najran lan Nasranine kutha Najran. Tanadzaru padha bantah-bantahan sapa Yahudul Madinah wa Nasara Najran baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem ngersane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai qala ngucap sapa Yahudi sapa Yahud la yadkhula ngasih tekan besok ora bakal mlebu ha ing swarga ilal Yahudi kejaba wong Yahudi. Wa qala Nasara lan ngomong sapa Nasara sapa wong Nasrani la yadkhula ngasih tekan besok ora bakal mlebu ha ing jannah ing swarga ilan Nasara kejaba wong Nasrani. Tilkal qaulatu amaniyuhum utahe mengkono ucapan iku amaniyuhum iku angen-angene, angen-angen tok ya, angen-angen kosong, angen-angene. Amani itu umniyah itu angan-angan kosong, beda dengan harapan. Jadi umniyah itu angan-angan tapi tidak menjadi kenyataan, itu umniyah. Amani jama'i umniyah. Syahwatuhum tegese kesenangane ahli kitab al-batilatu yang batil, yang salah. Qul hatu burhanakum. Qul ngucapa sira Muhammad lahum marang ahli kitab Yahud Nasara hatu burhanakum. Hatu nekanono sapa sira kabeh burhanakum ing bukti ira kabeh. Hujjatakum tegese bukti ira kabeh ala dzalika ing atas mengkono ucapan. Ing kuntum sadiqin lamun ana sapa sira kabeh ku sadiqina iku bener kabeh fi ing dalam qaul, ing dalam qaul yakni ing dalam dakwah itu ya, ing dalam klaim dari klaim. Bala yadkhul jannata ghairum, bala ya
yadkhulum lebu al jannat ing swarga ghairuhum sapa liyane Yahud Nasr man utai sapane wong aslama kang nyerahno ya nyerahake sapa man wajahu ing awake man lillahi marang Allah ay ing qada tegese tunduk sapa man li amri marang perintah Allah wa khusalan di khususake apa wajhu apa rai ay bizikri kelawan ditutur li annahu qur'an temune wajah iku asyraful a'dha'i iku luweh mulya-mulyane anggota badan fa gharuhu maqata liyane wajah iku aula iku luweh kalau wajahnya aja menyerahkan diri apalagi yang lain gitu ya. Wa huwa muhsinun wa huwa hale utawi man iku muhsinun iku wong kang gawe bagus muwahhidun tegese wong kang nauhid nyuciake Allah nyuciake Allah ing dalam apa ya ing dalam amale ing dalam ibadahe ing dalam akidahe falahu ajru inda rabbi falahu maqi qadiman ajruhu utawi ganjarane man inda rabbi ing dalam sandinge pangerane man sawabu amal itu ganjarane amale man al jannatu rupane swarga wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wala khaufun alaihim lan ora ana wala khaufun lan ora ana utawi wedi ku alaihim ing atase man wala khaufun alaihim wala hum yahzanun lan ora ana utawi man iku yahzanun iku padha sah kabeh fil akhirati ing dalam akhirat. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai wa qalat lan ngucap sapa yahudu sapa wong Yahudi laisatin nasara ala syai laisat ora ana sapa nasara sapa wong Nasrani iku ala syai ning atase suwi-wiji muktadin kang direken apa bisa wa kafarat lan kufur sapa Yahud bisa kelawan Nabi Isa wa qalatin nasran ngucap sapa wong-wong Nasrani laisatil yahudu ala syai ora ana sapa wong Yahudi ku ala syai atas suci muktadin kang direken apa bisa wa kafarat lan kufur sapa Nasara bi Musa kelawan Nabi Musa wa hum hale utawi Yahud Nasara ail fariqan itu kese orang golongan loro Yahud Nasara iku yatluna iku padha maca sapa Yahud Nasara alkitab ing kitab al-munazzala kang diturunake apa kitab alih ing atase Yahud Nasara wa fi kitabil Yahud tasdiqu Isa lan iku tetep ing dalam kitab wong Yahud tasdiqu Isa utawi mbenderake Nabi Isa wa fi kitabin Nasara tasdiqu Musa lan iku tetep ing dalam kitab orang-orang wong-wong Nasrani tasdiqu Isa utawi mbenderake Nabi Musa tasdiqu Musa utawi mbenderake Nabi Musa wal jumlatu halun utawi jumlah iku halun iku dadi hal kadzalika qala alladziina la ya'lamuna min qablihim qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim kadzalika qayyam kono misla qaulihim qayyam kono ucapane ahli kitab kama qala tegese kaya oleh ngucap sapa haulaim kono ahli kitab al yahud wan nasara qala ngucap sapa alladziina la ya'lamun sapa wong sing ora padha ngerti ail musyrikuna tegese wong musyrik minal arab saking wong arab wa ghairuhum lan liyane musyrikul arab misra qalihim ing sepadane ucapane ahli kitab bayanun limana dari itu dadi bayan itu menjelasake limana dalika maring maknane lafal dalika iku kadalika ay qalu tegese ngucap sapa alladzina la ya'lamun likulli dzinin marang setiap wong kang duweni agama laisu ala syai'in laisu ora ana sapa kulli dzinin ala syai'in iku ing atase suci fallahu yahkum bainahum yaumil qiyamah utai Allah iku yahkum iku bakal nghukum sapa Allah bainahum ing dalam antarane mereka semua wong-wong akeh yaumil qiyamati ing dalam dina kiamat fi makan fi ikhtalafun fi ma ing dalam perkara kang ana sapa wong akeh fi ing dalam iku ikhtalifuna iku padha sulaya sapa wong akeh min amri dini rupane urusan agama fayudkhilu mongko mlebake sapa Allah al muhiqqa ing wong kang bener jannat ing swarga wal mubtilalan ing wong kang salah annara ing neraka. Ikhwani fillah, ini bahan renungan kita di pagi hari ini ya.
orang-orang Yahudi ini mereka mengklaim ya bahwa yang masuk surga itu adalah orang Yahudi. Mereka adalah jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, suku atau kabilah ya, bangsa lah ya, bangsa pilihan. Mereka menganggap bangsa pilihan. Orang Nasrani juga seperti itu, tapi tidak separah orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bukan hanya sekedar, kalau orang Nasrani kan yang masuk surga adalah kami ini, yang lain masuk neraka. Tapi tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi lebih parah lagi karena menganggap suku pilihan, ras pilihan ya. Mereka semua dua-duanya menganggap nahnu abnaullah, ya, anak-anak Allah ya, orang-orang pilihan, sehingga yang masuk surga hanya mereka, yang lain neraka. Kalaupun mereka masuk neraka cuma sedikit, cuma sebentar ya. Wa qalu la tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, cuma sebentar tok. Ini klaim itu ya cuma ngomong tok ya. Makanya Al-Qur'an minta ya supaya mereka mendatangkan bukti ya. Rasul disuruh oleh Allah untuk katakan apa bukti kalian kalau memang kalian itu apa benar di dalam klaim kalian, yang masuk surga itu hanya kalian. Jadi memang kalau orang ngomong dinilai dari omongannya, kalau orang dinilai dari omongannya, banyak orang yang ngomong ya kan. Kalau ngomong sih gampang, yang susah itu apa? Yang susah itu buktinya ya kan. Buktinya kalau kita ngomong saya muslim, ya buktinya apa? Gitu kan? Saya mukmin, buktinya apa? Saya ini ya seharusnya seperti itu. Orang itu dibuktikan dengan apa? Dengan perilakunya, dengan amalnya. Makanya bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Jadi nggak cukup orang hanya ngomong saya orang terbaik. Ya lah, kabeh wong ngomongnya seperti itu. Semua orang itu merasa yang paling bagus. Ini bukan hanya orang Yahudi Nasrani tok, ya kan? Orang Muslim kan juga seperti itu, yang masuk surga yang Muslim saja. Ya. Tapi cukupkah kita berkeyakinan bahwa yang masuk Islam itu Muslim terus merasa nyaman lah, saya sudah Muslim pasti saya masuk surga lah? Cukup kayak gitu? Enggak cukup lah. Kalau kita Muslim, buktikan Muslimnya sejauh mana. Kalau kita ini orang yang taat, lah taat di mana? Ya, bukan hanya taat ada di lisan, tapi taat buktikan dengan perbuatan. Jadi kalau kita ini seorang Muslim, mestinya Muslim kan meyakini masuk surga, tapi buktikan keislaman Anda ya, Muslim yang baik, Muslim yang baik. Makanya balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah buktinya, bukan hanya sekedar klaim. Nah, orang-orang kalau hanya sekedar klaim, semua orang ya kayak gitu, klaimnya kayak gitu semua orang. Kalau kita tanya orang Yahudi, orang Buddha, mereka kira-kira jawabnya gimana? Lah yang masuk surga, yang masuk nirwana ya kami inilah, yang lain neraka semua kan ya. Orang Hindu juga kayak gitu. Nah sekarang kita kayak gitu juga kan? Yang masuk surga kita, lainnya tidak. Ya orang Muslim maksudnya. Kita kan keyakinan seperti itu. Orang mukmin yang masuk surga kan? Nah, sekarang kita gak cukup hanya sekedar meyakini atau mengklaim bahwa yang masuk surga itu kita tok.
atau yang masuk surga ya seorang muslim, seorang mukmin tidak cukup, tetapi harus dibuktikan iman itu dengan apa? Amal soleh. Makanya banyak ayat-ayat yang bunyinya man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Amalan tok, iman tok gak cukup, apalagi klaim saja. Iman kan ada di dalam hati, ya kan? Gak cukup hanya sekedar di dalam hati, kemudian tidak ada bukti. Buktinya apa? Ya amal soleh itu sebagai bukti bukti iman kita, bukti Islam kita. Ya, faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu kadhibun wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Terusnya gimana? Fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ini enggak cukup hanya sekedar beriman tok. Ya. Makanya bala man aslama wajhahu. Ya. Orang yang mau menyerahkan dirinya lillah. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Balaman aslama wajhu lillah, ya dirinya ini diserahkan kepada Allah. Ya ai akhlasa apa? Nafsahu lillah. Fala ya'budu illallah wa la yusyriku bihi syai'ah. Itu arti dari man aslama wajhu lillah, ai akhlasa nafsahu lillahi wahdah. Fala ya'budu ghairah wa la yusyriku bihi syai'ah. Itu arti dari man aslama wajhulillah. Tidak kok cukup hanya sekedar saya muslim. Enggak cukup. Makanya terusnya wa huwa muhsinun. Dia orang yang ihsan. Ihsan di dalam apa? Semuanya. Ihsan di dalam akidahnya dia bagus, ya. Perilakunya bagus, ucapannya bagus, ya, amalnya bagus, semuanya bagus. Muhsinun, wa huwa muhsinun fi qalbihi, fi aqidatihi, fi amalihi, fi qawlihi, fi jami' ahwalihi, fi jami' ahwalihi, semuanya wa huwa muhsinun. Maka kita khawatir juga ini. Kita khawatir merasa nyaman, lah sudah Islam pasti surga. Surga tidak cukup hanya sekedar apa? Sekedar klaim. Maka kita juga jangan terperangkap, ya, sebagaimana terperangkap dalam apa? Dalam angan-angan hampa, dalam angan-angan kosong, sebagaimana orang-orang Yahudi dan orang Yahudi terperangkap di dalam apa? Angan-angan hampa itu tadi, ya, di mana merasa berhak, ya, sudah mengkapling apa? Surga. Ya, saya ada tempat di surga di sana. Ya. Dan dengan apa namanya? Surga itu luas. Surga itu luas. Rahmat Allah itu luas. Ya ini kan umum ini. Balaman aslama wajahu lillah. Ya siapa saja. Ya, mulai sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bukan hanya kalian toh. Apalagi kalau kemudian lah sing mlebu swarga iku ya apa? NU tok atau Muhammadiyah tok atau Salafi tok. Yang lain itu lah itu neraka kabeh. Loh kayak gitu. Ya, buktikan balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, harus dibuktikan. Kalau kita sebagai muslim buktikan Islamnya. Kalau kita ngomong saya ini orang yang bertakwa, buktikan ketakwaannya.
Kalau kita ngomong sebagai orang yang beriman, buktikan imannya. Kalau kita ngomong orang yang rajin, buktikan. Nggak cukup ngomong tok, harus dibuktikan. Kalau ada klaim atau ada harapan, angan-angan tanpa bukti, itu orang nggak beres, orang nggak beres. Ya, orang nggak beres. Orang nggak beres itu ya akalnya nggak sempurna, koplak ya, akarnya kocelok, nggak sempurna. Masa ada orang kepingin hanya kepingin dapat surga, tidak mau beramal. Kayak orang kepingin lulus ujian tapi nggak mau belajar. Orang kepingin alim, kepingin berilmu, nggak mau nuntut ilmu. Orang kepingin kaya tetapi nggak mau kerja. Itu orang beres apa enggak? Itu katanya Imam Ghazali itu majnun, kentir. Wal jununu fununu, kentir itu macam-macam. Di antaranya adalah orang yang tidak mau kerja tapi berharap dapat upah, dapat gaji. Ya aneh. Kita nggak mau beramal kepengen dapat surga, itu aneh. Makanya tidak cukup hanya sekedar iman, apalagi klaim. Gitu ya. Kita harus buktikan. Kalau kita santri, buktikan santriku kayak apa, gitu kan. Pelajar itu kayak apa? Pelajarilah pelajar yang baik. Jadi buktikan. Gitu ya. Nah, ini qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya gitu. Maka ini menyasar diri kita juga itu ya. Ini qul hatu burhanakum ini jangan-jangan kita cuma nyasarnya kepada kepada orang Yahudi Nasrani. Kalau kita sudah angin-angin, kita kan sudah muslim, beres lah, sudah ada kapling di surga. Loh, nggak cukup, harus dibuktikan Islamnya Anda sejauh mana ya. Islam kita itu sejauh mana, kita mukmin kita sejauh mana. Makanya balaman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun ya, falahu ajruhu inda rabbih. Ajruhu inda rabbih yakni surga. Wala khaufun alaihim, maksudnya wala khaufun alaihim apa? Wala khaufun alaihim fi mustaqbalihim, masa depannya nggak ada yang dikhawatirkan. Orang kalau beramal saleh selesai. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu bainana wa bainallah. Itu amal soleh. Ya, niatnya diluruskan. Kalau niat kita tidak lurus, itu bukan amal soleh. Ya, kayaknya kita ngajar, kayaknya kita beramal soleh, tapi ternyata di balik niatnya adalah gaji, di balik niatnya adalah uang, di balik harapannya adalah untuk mencukupi kebutuhan duniawi. Habis itu, habis. Jangan dihitung yang kayak gitu. Itu habis itu, habis. Itu ihsannya di mana? Jadi al-ihsan laisa faqat fil amal walakin fin niyah. Al-ihsan fi jamil ahwal wa huwa muhsinun. Ini wa huwa muhsinun ini jadi hal, ya kan, hale utaiman iku muhsinun. Jadi keadaannya memang dia itu ihsan fi jami ahwali, ya, khosatan fi niyati. Apalagi niat ini sebagai inti dari amal kita, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan innamal a'malu bin niat. Oleh karena itu ada orang yang hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah, tetapi tujuannya bukan untuk mencari pahala, tujuannya untuk menikahi seseorang yang namanya Ummu Qais, ya. Maka kemudian asbabul wurud hadis tadi, ya, sebabnya hadis tadi muncul adalah ini orang ini kemudian terkenal dengan nama Muhajiru Ummi
Qais, orang yang hijrah dengan tujuan menikahi Ummi Qais. Maka berhati-hati kita jangan merasa nyaman juga. Wa huwa muhsinun, ini muhsinun orang yang berbuat ihsan fi jami'i ahwalihi, fi qawlihi, fi sam'ihi, fi basarihi, kan fi jami'i ahwali, fi qalbihi. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, maj'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi jasadi nura. Semuanya karena kita seringkali kita ternyata yang tertipu kita sendiri, bukan orang lain. Kita tertipu dengan kehidupan dunia, sudah merasa nyaman, merasa aman dengan yang kita lakukan, seakan-akan kita itu punya kaplingan di surga. Padahal sejauh mana sebenarnya kita termasuk man aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun. Harus kita buktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim. Orang yang benar-benar ini, ya, amalnya karena Allah, ikhlas karena Allah, semua, ya, dia mentauhidkan Allah, dia beribadah hanya karena Allah. Kan tadi bala man aslama wajhahu lillah ay akhlasa nafsahu lillah fala ya'budu illallah wa la yusyriku bihi syai'a wa huwa muhsinun fi jami'i ahwali. Ini berat ini. Jadi kalau ketika Al-Qur'an membantah orang-orang Yahudi, kemudian mendatangkan sebuah solusi, kan, ini solusi bagi siapa saja yang tidak kepengen seperti orang-orang Yahudi hanya klaim saja, ya harus menepati ini. Aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun 'alaihim. Ini masa depannya enggak ada yang dikhawatirkan. Walahum yahzanun, tidak akan sedih, ya. Yang ada adalah kebahagiaan, ya. Orang yang beramal karena Allah, dia akan selalu merasa bahagia. Semua karena Allah. Orang yang karena Allah itu tidak akan merasa bersedih, tidak akan merasa menyesal. Kalaupun dia misalnya melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan harapan, ya, dia pergi mencari nafkah ternyata ditipu orang, dia sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik, tapi ternyata meleset, ya, sudah merencanakan ini itu, ya, sudah saya, ya kalau anak muda, ya, saya mau meminang itu, ya, saya sudah disetujui, tahu-tahu mati misalnya. Tahu-tahu mati, ya, tidak menyesal, tidak ada yang perlu disesal, ya. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang dilakukan karena Allah. Dia akan ridho apa yang diberikan oleh Allah. Dia akan merasa itulah pemberian Allah yang terbaik. Dia akan selalu husnudzon kepada Allah. Maka nggak ada orang yang susah. Orang kalau sudah man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, nggak ada susah bagi dirinya. Apa yang menimpa dirinya itu adalah yang terbaik buat dirinya. Seperti itu, ya. Maka orang yang menyerahkan semuanya, masa depannya, dirinya, ya, menyerahkan kepada Allah, selesai sudah, dia akan beramal karena Allah. Maka misalnya dia habis membantu seseorang, habis yang dibantu malah nggak terima kasih, malah mencaci maki, ya nggak jadi masalah. Dia beramal bukan untuk orang itu, tapi dia beramal karena Allah, selesai. Maka amalnya adalah bainahu wa bainallah, selesai, ya. Kita kalau kita beramal karena Allah, selesai sudah, kita akan merasa nyaman. Karena apa? Yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan kita. Nggak ada yang dikecewakan, semua nggak ada yang dikecewakan kalau kita yakin kepada Allah. Ada orang, wah, habis kerja sekian tahun terbakar, rumahnya terbakar misalnya, atau dicuri orang, ditipu orang, ya nggak ada yang hilang,
Ya, Allah mau mengganti di akhirat dengan yang lebih besar, pahala yang lebih besar, seperti itu. Jadi maka bagi orang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muslim, malah apa? Falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim. Nah inilah di balik kata wala khaufun alaihim, orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah tidak ada khawatir besok gimana, anak-anak saya masih kecil, ya. Sementara saya sudah tua kayak gini, gak punya apa-apa. Itu urusan Allah. Oh, yang ngasih anak Allah, kenapa kita mikir-mikir? Memang anak punya kita? Enggak juga. Loh, yang punya anak itu kan pemberian Allah, yang punya juga Allah. Kita sendiri punyanya Allah. Kok mikir sesuatu yang bukan milik kita, ngapain? Ya kan? Ya biar yang urusannya yang punya kan, gitu kan? Nah iya kan, diri kita ini milik Allah. Kenapa kita mikir nemen-nemen, ya, sampai pusing-pusing mikirin diri kita? Ya sudah, kita serahkan kepada Allah aja. Masa depan kita itu milik Allah semuanya, ya kan? Selesai. Ya, maka malah khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada yang susah. Orang kalau semuanya diserahkan kepada Allah, enggak ada yang susah. Ya. Wajar apa enggak kita mikir punyanya orang? Wajar apa enggak? Wah, itu pikir punya orang dipikir, ya, hartanya orang dipikir, apanya orang dipikir. Oh, ya, ngitung apa? Punyanya orang, ya umat sendiri, punyanya orang. Lah, alam raya ini punya Allah. Kenapa kita harus mikir-mikir? Wah, besok hujan apa enggak? Kalau hujan saya sedih saya. Ngapain dipikir? Wah, besok kalau ya, masih hidup apa enggak ya? Saya sudah terlanjur senang sama dia. Mati apa enggak? Mati mau hidup itu ya Allah, selesai udah. Ya. Selesai. Jadi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Allah, kita tidak akan susah. Ya, yang penting kita beramal soleh, selesai. Amal soleh kita itu bainana wa bainallah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini kemudian ya, kalau orang yang ngomong surga milik kita, apalagi ditambah berdua, loh memang surga milik kita berdua. Ya, hati-hati kan ya, kita jangan terlalu pede ya. Husnudzon sih husnudzon, tapi harus dibuktikan itu tadi ya. Gak cukup kita hanya ngomong, klaim dan seterusnya. Dan jangan nyupatani orang lain. Kamu kayaknya nggak akan masuk surga loh, orang kayak kamu itu. Loh. Pantasnya saya sih ahli surga. Kalau kamu sih enggak. Kayak orang kayak gitu. Nggak boleh. Sekalipun dia itu orang yang hari ini misalnya nyebeli banget, ya, kayak Netanyahu itu nyebeli banget, ya nggak boleh kita nyupataninya. Nggak mungkin itu Netanyahu masuk surga, nggak boleh. Surga itu diperuntukkan kepada mereka yang dapat rahmat Allah, wa rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu luas. Siapa tahu kemudian Netanyahu apa? Masuk Islam. Apalagi orang yang kalau sudah meninggal ya sudah meninggal mati kafir ya udah neraka kayak Fir'aun. Tapi kita nggak boleh, kita mengandalkan ya amal kita sendiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong kepada putrinya, ya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu sendiri, ya. La amliku minallahi syai'a. Aku enggak punya apa. Selamatkan diri kalian. Ya Abbas, selamatkan. Kepada pamannya, kepada putranya, kepada orang dekatnya, suruh menyelamatkan sendiri-sendiri. Ini seperti itu. Jadi tidak cukup hanya kita mengklaim lah saya ini kan cukuplah orang tua saya itu amalnya sudah banyak, sudah lebih.
atau saya itu amal sudah lebih sudah susuk lah engko mlebu swarga susuk. Enggak ada seperti itu. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh hanya sekedar klaim. Kita tidak boleh merasa dekat dengan Allah. Karena apa? Ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Allah merahasiakan masa depan kita. Hari esok aja belum milik kita, ya kan? Yang punya Allah. Maka kita minta tolongnya kepada Allah. Amal kita itu belum jelas. Jelasnya itu setelah mati baru kita tahu diterima apa enggak, kan? Hari ini nggak tahu kita. Oleh karena itu sama-sama, ya, kita semua ini sama-sama untuk apa? Nyadong rahmatnya Allah, mencari rahmat Allah. Maka mencari rahmat Allah itu dengan beramal soleh dalam, ya, berihsan itu tadi, ya. Makanya inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, bukan mimman ahsana, ya. Maka ini penting, ini kita memahami teks. Di sini kata-katanya wa huwa muhsinun. Muhsinun itu isim fa'il, ya kan? Isim fa'il itu sifat. Sifat itu melekat. Jadi kita bisa dibilang muhsin itu apabila amal soleh itu melekat pada diri kita. Bukan orang yang pernah beramal soleh, bukan orang yang, bukan man ahsana, bukan, tetapi muhsinun. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsin, bukan minal ladina ahsanu. Seperti itu. Maka ketika sifat ihsan itu sudah nempel pada diri kita, sudah melekat pada diri kita, ya, itulah, ya, sudah menjadi karakter diri kita. Banyak apa enggak orang yang berbuat baik tapi belum menjadi karakter? Ya banyak. Ya, kita masuk di kantor-kantor itu kan, wah begitu lemah lembut, ya, menjemput kita, ya. Kan itu. Apa memang lemah lembut itu sudah menjadi karakter dia apa belum? Kan? Apakah dia menghormati orang itu sudah menjadi karakternya apa belum? Ataukah itu hanya lipstik? Di luar aja kelihatannya bagus tapi hatinya remuk redam, ya kan? Terpaksa. Banyak orang yang melakukan kebaikan itu karena terpaksa. Beramal soleh karena terpaksa, ya. Nyumbang, ya, ada donasi apa, nyumbang banyak karena terpaksa. Kalau enggak malu, banyak. Semuanya seperti itu, bukan amal soleh. Maka mari kita luruskan, ya, amal kita luruskan semuanya, zahiran wa batinan, ya. Dan tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri, ya, kecuali mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau, ya kan itu sudah, ya, sudah menjadi hampir semua orang itu klaim itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Kita tahu misalnya orang-orang yang ahli fikih, ya, ahli syariat, itu tidak sedikit yang kemudian melihat, lah ngapain itu wiridan tok, wirid tok, baca sholawat, baca istighfar banyak-banyak, tapi nggak punya ilmu. Muter tasbih tok, apa ngurusin, ya. Itu mereka itu orang yang bodoh-bodoh. Nanti orang-orang yang ahli wirid sama aja ngomongnya juga gitu lah.
Ngapain itu? Itu cuma ahli fikih itu cuma ilmu netok, cari ilmu tok, ilmu yang tidak di apa? Itu kulitnya aja itu. Hakikat Islam itu ya akhlaknya. Hakikat Islam itu ya yang penting kedekatan kita kepada Allah. Ya. Maka tazkiyatun nafs itu penting. Nah, gitu ya. Nanti yang bagian yang apa namanya yang wah, yang penting itu kerja nyata. Ini ada mazhab kerja nyata, ada mazhab ilmu. Yang penting ilmu, ya kan? Yang kedua mazhab apa? Wirid. Yang ketiga mazhab kerja nyata. Kerja nyata kita apa? Kita tolong orang-orang yang miskin, kita bikin rumah sakit, kita ya itu yang jelas itu amal nyata. Ya. Itu yang selamat. Kalau hanya ngomong-ngomong doang, ya, dakwah ngalor ngidul ke sana kemari, cuma ngomong doang, nggak ada itu, nggak akan selamat. Ini kan hampir orang kan gitu, melihat dirinya sendiri itu yang penting ini sudah kita korbankan semua, langsung kita selesaikan permasalahan, ya. Orang-orang miskin kita bantu, orang-orang yang nggak punya kita, orang yang sakit kita selesai itu. Nah, maka hati-hati, jangan kebablasan, ya. Nah ini yang benar yang mana kalau gini? Yang benar yang mana? Lah, yang penting kan kita ngafal Quran. Ya kok nggak kerasa juga, terusin sekalian. Yang penting ngafal Quran ya. Apa yang mereka itu? Kita khairukum man ta'allamal Quran wa'al. Yang bahagia, yang paling bahagia kita inilah. Yang lain itu apa? Ya. Sengaja saya contohkan biar ya kan? Yang lain juga gitu. Saya juga pernah ketemu sama orang, ngapain itu Quran diapal-apain? Yang penting diamalkan. Sekarang kita mau tanya ya HP aja itu kita tanya Quran ayat berapa, sudah ada jawabannya. Ngapain diapalkan? Yang ngapal juga nggak apal-apal. Ini ayat berapa coba? Al-Baqarah ayat 150 apa bunyinya? HP sudah langsung jawab. Ngapain diapal-apalin? Mending diamalkan. Tujuannya Quran itu diamalkan. Ya, akhirnya apa? Orang macam ini akhirnya dia juga nggak bisa Quran, nggak bisa baca Quran, juga akhirnya ya, salah semuanya. Yang ya semua salah semuanya, nggak ada yang benar. Akhirnya nggak punya ilmu, ya nggak punya wiridan, ya nggak punya apa, ya nggak apal Quran, apal membaca juga nggak bisa. Ngapain dibaca? Yang penting diamalkan, gitu kan? Akhirnya nggak ini nggak itu, nggak ada semuanya salah semua. Yang benar saya, kan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari mereka yang benar, yang siapa ini? Yang mereka yang benar adalah yang mengikuti apa perintah Allah dan Rasulnya. Nah gitu ya. Ya ada ya. Jadi waktu dibagi-bagi, kewajiban itu wakil, kewajiban itu banyak. Ya. Jadi dibagi-bagi kewajiban kita terhadap apa keluarga kita dibagi. Ya penting itu, dikira gak penting. Lah sepenting tolak beliau ngapalkan Quran. Oh nanti keluarganya gak kopenan. Ya keluarga juga harus dirawat, harus seperti itu. Kita harus pinter apa? Pinter bagi waktu kita. Kewajiban kita itu banyak. Lalu seperti itu ya, untuk keluarga ya. Ada yang untuk baca Al-Quran, ada untuk menuntut ilmu, ada untuk mencari nafkah, ada yang membantu fuqara masakin, ada yang membangun rumah sakit, ada yang bikin sekolah, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin masjid, ada yang semuanya itu fardu kifayah. Ya.
Seperti itu. Ya ada yang bagian wirid, ya, bagian berdoa ya jangan bisa cuma doa tok ngapain? Ya penting semuanya. Ya. Jadi yang benar itu adalah yang apa? Mengikuti apa? Ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak kebablasan yang ke sana, tidak kebablasan yang sini, seperti itu. Maka jangan mudah mengklaim. Ya, oleh karena itu ulama kita itu ada fiqhul aulawiyah. Fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Kita harus tahu skala prioritas. Ya, mana yang lebih kita dahulukan, mana yang kita di saatnya kerja. Ya, yang paling bagus amal kita adalah apa? Cari uang pagi-pagi, berangkat kantor, berangkat ke pasar, ya, cari nafkah pagi-pagi, sebagai kepala keluarga. Tapi kalau kalian sebagai santri pagi-pagi jangan tidur, pagi-pagi mau tidur. Lah itu madhabnya kucing pagi-pagi tidur. Ternyata banyak madhabnya bermadhab kucing itu pagi-pagi tidur. Ya itu namanya hanya sekedar tadi harapan kosong tadi, ya. Angan-angan kosong, kepengen cari ilmu tapi tidak sungguh-sungguh. Ini ya gimana? Jadi ya nanti saatnya malam bangun sebagian dari malam untuk apa? Untuk munajat, minta kepada Allah, salat malam, baca Quran gitu. Cari waktu yang tepat, ya. Nanti ada saatnya waktu untuk bantu orang. Gitu. Harus tahu saatnya, seperti itu. Jangan, ini kasus yang sering saya sampaikan, ya, ada seorang dokter yang bercerita dengan saya, ya, ketika lagi sedang operasi itu, ya, di sebuah rumah sakit. Ketika pas saat-saatnya kritis itu, ini pembantunya dengar adzan Allahu Akbar pergi. Lah, ya kecewa, sangat kecewa dokter ini. Allah Akbar pergi karena ada panggilan adzan. Lah, dia kan lagi bantu orang yang kritis, ya kan? Akhirnya meninggal. Habis itu dokter ini ngomong, saya keluar dari rumah sakit itu. Nah, ini orang yang tidak punya ilmu tapi semangat beramal. Ya, jadi amal itu ternyata juga harus pakai ilmu. Jadi kalau ada man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila shalihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki dan atau perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan beri niscaya aku akan beri kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dia dengan sebaik-baik amal. Ini kan, kok gak ada ilmu di sini, kok man amilah sholihan mintakan ilmunya di mana? Ngapain cari ilmu? Yang penting beramal aja. Amal itu kalau nggak pakai ilmu kayak gini ini jadinya. Ya, dia dengar adzan langsung pergi. Lah ini orang butuh pertolongan. Ya berdosa. Ya berdosa. Jadi ya, wajib itu ada yang wajib muasa, ada yang wajib mudhayyak. Wajib muasa itu longgar, kewajiban yang longgar. Nanti sholat nanti kan bisa, ya. Sementara ini nggak bisa ditunda, seperti itu. Ya. Maka semuanya butuh ilmu. Ya, kita mau beramal, mau iman ya butuh ilmu, mau beramal butuh ilmu. Makanya menurut Imam Syafi'i, amal yang paling utama itu adalah thalabul ilmi.
karena semua pekerjaan kita itu, iman kita, amal kita itu tidak akan sah kecuali dengan ilmu. Seperti itu. Maka derajatnya orang yang berilmu itu ya indallah, ya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, yang memuliakan Allah ya. Maka ya, tapi ya harus karena Allah, bukan karena yang lain. Man talabal ilma liyumariya biswa aw yukathru bil ulama falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang cari ilmu tapi untuk madoni wong sing biar wong sing enggak punya ilmu, lah biar saya kalau debat bener ya menangan, kalau ngomong biar enggak memalukan lah ya. Cari ilmu tujuannya untuk apa, membangga-banggakan diri ya, untuk bisa kalau ngomong bisa enak, bisa apa ya. Tujuannya untuk meraih hati ya, agar di hati para pendengarnya habis semua ya. Makanya benar-benar di sini mengingatkan kita, ayat ini benar-benar mengingatkan kita, bala man aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ya. Ini semua tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berbekal dengan ilmu ya. Semoga ilmu kita, semoga Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, dan Allah berikan kepada kita untuk bisa memanfaatkan ilmu ya, ilmu yang nafi', ilmu yang berkah ya, yang bisa membawa kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang dekat kita, keluarga kita dari kesesatan ya, karena tanpa ilmu seseorang akan tersesat ya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.